Sampah sudah menjadi persoalan yang meresahkan. Bahkan, jurnal ilmiah sains merilis di tahun 2015, Indonesia menjadi negara kedua yang paling banyak menyumbang sampah plastik ke laut. Di tahun 2016, jumlah sampah di Indonesia mencapai 65 juta ton. Pada tahun 2019 diperkirakan akan meningkat menjadi 68 juta ton, di mana 14% diantaranya merupakan sampah plastik. Artinya butuh waktu ratusan tahun sampai sampah plastik ini bisa benar-benar dimusnahkan. Kalau kita lihat per provinsi, DKI Jakarta baru sekitar 3% sampah yang dipilah. Sementara Sumatera Barat sekitar 4% dan Nusa Tenggara Barat ini sekitar 9%. Artinya Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang sudah mulai bisa masyarakatnya memilah sampah. Salah satu orang yang berkontribusi di sini adalah Aisyah Odis. Dia mendirikan bank sampah untuk memotivasi masyarakat memulai kebiasaan baik, yakni memilah sampah. Sepanjang mata memandang, terlihat hamparan rumah warna-warni yang cantik dan bersih. Tidak ada kesan kumuh maupun kotor. Padahal dulu kampung Banjar Selaparang yang ada di sepanjang Kali Jangkuk dianggap sebagai salah satu pemukiman terkumuh di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ini kayaknya kita udah sampai nih di Kampung Wisata Kreatif Sampah Terpadu Kawis Krisan. Nah, udah ada Mbak Aisyah di sini. Halo, apa kabar? Mbak Aisyah, ini baru sampai gerbang aja udah langsung dapat peringatan ya. Kali bukan tong sampah, buang sampah ke kali. Malu dong ya Mbak ya? Iya, malu ya. Jadi penasaran, boleh masuk ke dalam lihat-lihat gimana sih bank sampah milik Mbak Aisyah? Kita coba ke bengkel dulu ya. Bengkel? Oh, bengkel. Seperti ban bekas yang satu ini, jika dikreasikan bisa menghasilkan 10 dompet yang dihargai 100 hingga 400 ribu rupiah per buah. Pengerjaannya cukup sederhana dan bisa dilakukan secara manual. Negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut. Nah, ini kalau dikreasikan ternyata bisa jadi gini. Ini apa nih Mbak? Nah, inilah yang dikumpulkan sampah-sampah yang di jalanan. Iya. Sekarang dibuat, mereka setor menjadi tabungan ya. Tabungan? 100 lembar ini sama artinya mereka punya tabungan Rp1.000. 100 lembar ini mereka bisa dapat uang Rp1.000. Ya, nanti di bank sampah kita cuci dan keringkan, kemudian dikelola seperti ini. Ada yang melipat, kemudian ini digunting, kemudian ada yang menganyam, itu Kak Zoa menganyam. Susah nggak sih? Nah, boleh coba? Boleh. Ayo. Mau banget nyoba. Ayo. Yang mana? Ini yang gunting Kak. Iya. Dari awal ini. Hanya perlu 2 tahap untuk mendaur ulang tumpukan plastik ini, yakni dilipat dan dijahit. Jadilah kerajinan cantik dari plastik. Aisyah bersama warga sekitar yang kemudian berkreasi untuk menjadikan tabungan sampah ini menjadi layak jual dari pasar lokal hingga internasional, seperti ke negara Ceko, Australia, dan Jepang. Pendidikannya seperti apa? Mungkin peran-peran masing-masing warga? Pendidikan informal sebenarnya. Saya lebih senang mengajak adik-adik atau masyarakat pendidikan tentang lingkungan itu melalui sesuatu yang menyenangkan. Dari musik kita bisa mengajar mereka untuk peduli lingkungan. Dari membaca mereka bisa, dari bercerita bisa, dari menggambar bisa. Jadi tidak harus jangan yang sudah bosan mereka karena udah terlalu banyak di sekolah kan. Nah, jadi saya biasanya mengajak mereka dari musik. Pak, ini aku dengar ada suara-suara musik nih di sebelah sana. Itu apa? Ya, ini kebetulan kalau setiap Sabtu sore adik-adik, yuk kita lihat yuk mereka latihan musik dari barang bekas. Jadi sampah ini juga bisa buat Iya, kesenian. benar, Kita lihat. Yuk, yuk. Bagi Anda yang berminat mengunjungi Kawis Krisan, wisata lokal tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, bagi wisatawan asing harus merogoh kocek sebesar Rp35.000. Saudara, ini ternyata sumber suara yang tadi. Jadi ini adalah kaleng cat yang digunakan jadi buat perkusi. Bener ya? Iya. Bener ya? Ini siapa namanya? Rani. Rani juga main perkusi ini ya? Iya. Udah berapa lama? Udah 3 bulan. Udah 3 bulan belajarnya. Ini teman-temannya masih kecil-kecil semua ya? Umur berapa? Ada yang masih SMP, Aha. masih SD sana. Dia
diajakin sama Mbak Aisyah di sini ya. Iya. Ceritain dong Mbak Aisyah ngajarin apa aja sih ke anak-anak di sini? Supaya Mbak Isa itu ajarin kita buat kreatif, buat supaya kita menjadi orang yang berguna, bisa jaga kampung kita supaya bersih, supaya dipandang bagus sama orang lain. Oke, terima kasih. Ya. Rani, itu dia saudara, sampah bisa berubah, bukan menjadi masalah, tapi justru menjadi sumber untuk nilai ekonomi, kesenian, untuk kerajinan tangan, dan juga bisa menyalurkan bakat anak-anak muda yang suka dengan kesenian. Stephanie Ginting, Tim Liputan Kompas TV, Lombok, Nusa Tenggara Barat.